Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wanita soleha milik Casanova, bab 43. Lepas mas, aku lapar nih. Tapi nanti lanjut ya, ujar Rafael masih dengan posisi memeluk Safa. Ia tidak akan melepaskan jika istrinya tidak berjanji. Iya, tangan Rafael mengendur. Kalau aku lagi nggak bete, lanjutnya. Biarin, aku paksa aja. Aku kurung kamu di kamar. Celetuk Rafael lalu duduk di kursinya. Safa tidak menjawab lagi. Ia duduk di sebelah Rafael dan makan dalam diam. Ia sangat lapar sampai kepalanya saja pusing karena asam lambung naik. Harus makan dengan cepat sebelum Bian bangun. Yang ada nanti ia susah lagi akan melakukan kegiatan apapun. Safa juga akan memanfaatkan waktu Bian tidur untuk mandi. Harus pintar mencuri waktu dalam keadaan seperti ini. Rafael juga harus bisa mengalah. Tidak mungkin ia memperebutkan Safa dengan Bian. Kekanak-kanakan sekali. Mungkin jika Bian sedang tidak sakit itu hal yang biasa. Bian gak harus dibawa ke rumah sakit kan? Rafael kembali membuka obrolan. Lihat aja nanti. Semoga aja panasnya turun. Rafael mengangguk. Rasanya tidak nyaman juga mengobrol dalam situasi seperti ini. Apalagi yang paling dihindari dan ditakutkan oleh Rafael itu salah bicara. Bisa-bisanya istrinya itu semakin bertanduk nanti. Meski sebenarnya Safa tidak akan pernah marah terlalu lama, tapi tetap saja sebagai suami yang baik, Rafael harus menjaga perkataan agar tidak membuat istrinya marah. Selesai sarapan yang maju ke makan siang itu, Safa langsung membereskan meja makan dan dapur. Karena keduanya tidak bekerja, maka babysitter pun libur. Safa harus mengurus rumah seorang diri. Rafael pun ikut membantu, meski hanya memasukkan baju ke mesin cuci. Sore hari, Bu Yuni datang ke rumah membawa paket untuk Rafael. Rafa mana? Ini ada paket. Lagi di kamar mandi, Bu. Mami, teriakan Bian terdengar. Tadi memang Safa meninggalkan anaknya itu untuk membukakan pintu. Loh, siapa itu? Bian, Bu. Maaf ya, lagi demam soalnya. Ibu boleh lihat ya? Safa mengangguk. Keduanya langsung menuju kamar Bian. Sedangkan paket yang ditujukan untuk Rafael tergeletak di atas meja begitu saja. Tidak lama Rafael turun setelah tadi dari kamar Bian. Ibunya memberitahu ada paket untuk Rafael. Ia heran karena merasa tidak memesan apapun. Rafael juga bukan orang yang suka memesan barang secara online, kecuali makanan tentunya. Dahi Rafael berkerut melihat tidak ada nama pengirimnya di sana. Ia semakin penasaran, ingin tahu isi di dalamnya. Tapi ini bukan bom kan? Nanti gue langsung buka meledak. Dasar Rafael selalu bicara sembarangan. Ia menakuti diri sendiri, tapi tetap saja plastik paket itu dibukanya dengan cara dirobek. Kotak itu tidak berat, namun berukuran cukup besar. Mata Rafael membulak sempurna melihat foto-foto dirinya dan seorang wanita. Foto vulgar yang jelas akan menyulut emosi jika Safa yang melihatnya. Kurang ajar, ngajak perang nih orang, geram Rafael. Ia benar-benar tidak mengenali wanita itu.
Rafael memfotonya kembali dan dikirimkan pada Dito untuk dicari tahu siapa wanita itu sebenarnya. Berani-beraninya mengirimkan paket seperti ini pada Rafael. Sebelum Safa melihatnya, Rafael buru-buru membakarnya. Jika hanya dibuang ke tong sampah, bisa-bisa lebih bahaya nantinya. Bagaimana jika ada orang yang memungut dan menyebarkannya lagi? Bukan hanya reputasi yang hancur, rumah tangganya pun akan hancur. Rafael tahu foto itu diambil sudah sangat lama, karena Rafael jelas ingat ia tidak pernah lagi macam-macam semenjak memutuskan untuk meninggalkan semua kebiasaan buruknya. Ia benar-benar tidak habis pikir. Orang itu jelas sangat niat sampai mencari tahu alamat rumah Rafael. Padahal Rafael tidak pernah ingin orang tahu rumahnya di mana. Rafael membawa tong sampah besi itu ke belakang rumah, memasukkan foto-foto beserta kotaknya lalu membakarnya. Jika tidak dimusnahkan, yang ada nanti timbul masalah baru lagi. Rafael merasa kesal. Ia sudah menutup rapat-rapat kisah masa lalunya dan tidak ingin mengulanginya lagi. Namun tanpa diminta, kisah itu malah muncul kembali hingga membuat Rafael frustasi. Ia harap tidak ada lagi teror susulan yang muncul. Gue gak bakalan kasih ampun. Biduk rumah tangganya baru saja dimulai, tapi badai datang tanpa tahu situasi. Jika sekarang Rafael dan Safa sedang merajut cinta, Selasa menjadi pasangan halal. Cobaan memang tidak akan mengenal waktu, datang saat suasana bahagia ataupun sedih. Kamu bakar apa itu, Raf? Rafael terlonjak kaget saat mendengar suara Bu Yuni. Ia berbalik dan menatap Bu Yuni yang berdiri tidak jauh di depannya. Biasa Bu, ulah penggemar nyeleneh. Oh, udah masuk lagi sana. Bantuin Safa jagain Bian. Kamu harus jadi ayah yang siaga. Dari pagi juga udah siaga kok Bu. Dari tadi pagi doang. Kemarin-kemarin enggak. Ya enggak gitu juga Bu. Rafa itu selalu jadi ayah dan suami yang siaga, ujarnya dengan penuh kebanggaan. Bu Yuni tersenyum sambil geleng-geleng kepala. Ya udah, masuk sana. Ibu ke rumah dulu. Tadi lagi masak. Rafael mengikuti ibunya masuk ke dalam rumah. Setelah mengunci pintu depan, Rafael naik ke kamar Bian. Anak itu sedang makan kue. Ia bersandar di pundak sang ibu dengan wajah yang lesu. Cepat sehat ya jagoan. Biar nanti kita bisa main lagi. Papa mau ngajari kamu naik motor. Nah, Rafael berhenti bicara karena Safa melotot padanya. Lelaki itu malah melemparkan senyum lebar. Papa belum selesai ngomong. Maksudnya itu motor Bian yang kecil itu yang papa beliin. Itu mah gak usah diajarin, Pak. Dede juga bisa sendiri. Bian mengangguk menanggapi ucapan sang ibu. Bian sudah mulai membaik karena demamnya turun dan juga mau makan. Loh, itu asap apa? Bukan dari belakang kan? Sudut mata Safa menangkap asap dan terlihat dari luar kamar. Rafael dibuat kaget. Ia menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Aku yang bakar sampah tadi. Safa memicikkan mata menatap Rafael. Kenapa bakar sampah di sini? Kalau sampah ya buang aja ke tempat sampah di depan. Nanti juga ada yang bawa. Nanti orang keganggu loh karena asapnya. Ya, maaf. Emang sampah apa sih sampai harus kamu bakar sendiri? Rafael menelan ludahnya dengan susah payah. Ia bingung apakah ia harus jujur atau berbohong, karena keduanya jelas memiliki resiko jika dilakukan. Memang benar, jejak di masa lalu itu tidak akan mungkin hilang sepenuhnya. Pasti ada saja satu atau dua kisah dari masa lalu yang kembali mencuat tanpa kabar berita langsung ada di depan mata.
Dan itu yang dirasakan oleh Rafael saat ini. Hal yang tak diinginkan malah datang dengan tidak tahu dirinya. Kenapa diem? Kamu sembunyiin apa dari aku? Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Terima kasih teman telah mendengarkan. Mohon maaf, hari ini nampaknya cuman satu episode ini aja yang update. Soalnya Mimin hari ini full jadwal. Tapi Mimin usahakan untuk kedepannya jauh lebih baik lagi. Terima kasih teman telah menunggu. Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa di bab berikutnya. Bye.